Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dimas Safinatala. I'm from 11C. So in this video, I will explain you about modals. So the first modal is core modal verbs. Core modal verbs is verb that can be used to state about ability, possibility, permission, and suggestion. Jadi core modal verbs adalah kata kerja yang dapat kita gunakan untuk menyatakan kemampuan, saran, kemungkinan, dan juga izin. Nah, contoh yang pertama itu adalah can sama could. Nah, can dan could ini memiliki arti yang sama, yaitu bisa. Bisa. Bedanya could ini adalah bentuk lampau dari can. Nah, can dan could ini bisa digunakan untuk menyatakan izin, lalu kemampuan seseorang atau benda, terus juga bisa digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Nah, contohnya itu adalah I can read, when I was a kid, I could swim 1 lap. Terus ada juga can I use your bedroom sama could I use your bedroom. Nah, bedanya ini could ini biasanya digunakan saat izin ini di keadaan yang lebih formal. Jadi could ini kita gunakan biasanya saat kita mendapat lawan bicara yang lebih tua atau lebih kita hormati. Nah, lalu ada may sama might. Nah, may sama might ini hampir sama seperti can dan could, cuman berbeda arti. Nah, jadi may dan might ini artinya itu mungkin atau seharusnya. Jadi may dan might ini sama seperti can tadi. Might ini adalah bentuk lampau dari may. Nah, may dan might ini biasanya digunakan untuk menyarankan atau berandai-andai atau mungkin gitu. Nah, contohnya itu adalah aku misalnya I may to buy book. I may to buy book later. Aku mungkin mau beli buku nanti. Lalu untuk might ini contohnya itu adalah you might it might be rain later. Mungkin ini hujan, tapi kemungkinannya kecil karena bentuk lampau dari may. Jadi orang ini dia nggak yakin kali sama might-nya. Nah, sama kemungkinan hujannya itu. Lalu ada shall sama should. Shall sama should ini artinya juga hampir sama seperti may dan might. Lebih tepatnya artinya itu sebaiknya. Jadi shall dan should ini bisa digunakan untuk menyatakan saran dan tawaran. Nah, tapi kalau shall ini biasa digunakan saat ada kata I dan we. Misalnya I shall return before midnight. Terus ada we shall eat KFC after school. Lalu ada should. Should ini digunakan untuk menyarankan seperti you should study hard when kamu harus you should go to doctor later. Kamu harus ke dokter nanti gitu. Lalu ada must ini keharusan. Jadi must ini digunakan saat orangnya ini sudah pasti, niatnya sudah kuat. Jadi must ini artinya pasti. Contohnya itu adalah you must wear helm when riding. Jadi kamu itu harus pakai helm saat berkendara. Atau contoh lainnya adalah this must be the right place. Ini pasti tempat yang tepat. Lalu ada will sama would. Will sama would ini artinya mungkin. Will ini juga digunakan will sama would. Will dan would ini sama seperti kata can, could, should sama shall. Jadi could ini digunakan bentuk lampaunya. Nah, will sama would ini biasa digunakan untuk menyatakan janji,
masa depan atau niat. Nah, misalnya I will call you later, itu niat kan. Terus janji, kalau contoh dari janji itu apa yang namanya, janji itu contohnya itu misalnya aku janji kalau aku bakal aku bakal mencintaimu selamanya. I promise I will always love you itu. Terus untuk yang World ini, contohnya ini adalah misalnya I would be champion if I play in Discord. Nah, jadi apa yang namanya, World ini bisa digunakan untuk pengandaian. Contohnya itu yang tadi I would be champion if I play in Discord. Jadi dia itu berandai kalau misalnya aku itu bisa juara kalau misalnya aku main di lapangan ini. Nah, lalu ada Oktu ini mirip dengan should, itu menyarankan sebaiknya, tapi bedanya ini biasanya dia menyinggung tentang moral. Nah, contohnya itu adalah you ought to be better when study. Nah, jadi kamu ini harus lebih baik lah dalam belajar. Nah, lalu itu ada semi modal verb. Nah, semi modal verb ini biasanya itu yang ada to-nya. Misalnya contoh have to, be able to, sama need to. Contohnya itu adalah I have to work. Misalnya he need to eat gitu. Nah, baik, saya akan menjelaskan selanjutnya tentang modals yang lain, yaitu adalah adverb. Nah, adverb ini adalah kata keterangan. Jadi adverb ini menjelaskan secara singkat tentang kata kerja lain atau adjektif. Contoh-contoh dari adverb itu ada adverb of manner, adverb of time, adverb of place, lalu adverb of frekuensi, sama adverb of reason. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang adverb of manner. Nah, jadi adverb of manner ini menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Nah, contohnya itu dari adverb of manner ini adalah quickly sama slowly. Nah, contoh kalimatnya itu adalah she run very quickly. Jadi dia berlari sangat cepat. Lalu contoh kalimat lainnya itu adalah snail move very slowly. Nah, jadi artinya itu siput bergerak sangat lambat. Nah, lalu contoh kedua yaitu adverb of time. Nah, adverb of time ini menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi. Contohnya itu now, yesterday, atau soon. Nah, now contoh kalimat dari now itu adalah now I'm playing guitar. Sekarang aku bermain gitar. Lalu ada yesterday. Contoh kalimatnya itu adalah yesterday I went to Grand Mall. Nah, artinya itu kemarin aku pergi ke Grand Mall. Terus ada soon. Contoh kalimatnya itu adalah soon I will be rich guy. Amin. Lalu contoh ketiga yaitu adalah adverb of place. Nah, adverb of place ini menjelaskan di mana sesuatu itu terjadi. Contohnya itu here, everywhere. Nah, contoh kalimatnya itu here in this place I begin my new life. Di sini di mana saya berdiri saya memulai hidup baru saja. Terus everywhere. Terus contoh dari kalimat kata everywhere ini, contohnya itu people always dimanapun. Now people always bring their phone everywhere. Jadi sekarang orang-orang harus pastinya membawa HP mereka kemanapun. Lalu ada adverb of frequency.
Nah, adverb of frequency ini menjelaskan seberapa seringnya sesuatu itu terjadi. Misalnya always, often, sama never. Misalnya I always eat rice every day. Saya selalu makan nasi tiap hari. Lalu never. Misalnya uh, I never eat pork. Nah, saya nggak pernah makan babi. Gitu. Terus lalu ada adverb of reason. Nah, adverb of reason ini menjelaskan alasan sesuatu itu terjadi. Misalnya because, misalnya because, terus nah contohnya itu ada because. Because ini bisa kita gunakan, contohnya itu contoh kalimatnya itu karena because contoh kalimatnya itu adalah I always came early because I wake up early. Nah, gitu. Baik, saya akan melanjutkan tentang modals yang yaitu form of adjective. Nah, form of adjective ini adalah variasi dari kata sifat yang menunjukkan suatu tingkatan atau perbandingan seseorang atau benda dalam sebuah kalimat. Nah, contoh dari form of adjective ini ada 3, yaitu positive form, lalu comparative form, sama superlative form. Nah, untuk positive form ini itu menunjukkan kata dasar yang tidak ada perbandingannya, tidak ada lawan perbandingannya. Nah, contohnya itu ada big, small, sama fast. Nah, contoh kalimatnya itu adalah Bima is big. Bima itu besar. Bima terus Agung run so fast. Agung lari sangat cepat. Nah, terus ada juga Putri is small. Putri itu kecil. Nah, lalu ada comparative form. Nah, comparative form ini menunjukkan perbandingan dua benda. Nah, contohnya itu ada bigger, faster, sama smaller. Nah, biasanya yang ada di belakangnya ada i sama r, kalau enggak dia pakai more. Nah, contoh kalimatnya itu adalah Bima bigger than Agung. Agung run faster than Bima. Terus Putri Putri smaller than Agung. Lalu bisa juga Putri more beautiful than Dinda. Tuh. Nah, lalu ada superlative form. Nah, superlative form ini adalah bentuk dari tingkatan tertinggi dalam suatu tingkat. Biasanya itu yang belakang katanya itu ada i sama ist, yang ada ss-nya. Contohnya adalah biggest, smallest, sama fastest. Nah, contohnya itu Bima is the biggest guy in Semansa. Bima itu adalah orang paling gede di Semansa. Lalu ada untuk contoh yang smallest, Putri is the smallest girl in Semansa. Nah, lalu untuk yang fastest itu adalah Agung is the fastest man in Indonesia. Gitu. Baik, saya akan melanjutkan di core modal verb yang lainnya, yaitu adalah placement of adjective. Nah, apa sih itu placement of adjective? Placement of adjective adalah bagaimana penempatan kata sifat dalam sebuah kalimat, baik itu sebelum kata benda maupun setelah kata kerja atau benda. Nah, placement of adjective ini dibagi menjadi 2, yaitu attributive position dan predictive position. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang attributive position. Nah, attributive position ini
adalah adjektif yang diletakkan di depan noun. Nah, contoh kalimatnya itu adalah beautiful dress sama the tall building. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu ada predictive position. Nah, predictive position ini adalah adjektif yang diletakkan setelah kata kerja sambung, yaitu be, seems, looks, atau became, atau become. Nah, contoh kalimatnya itu yang pertama itu the dress is beautiful. Lalu yang kedua adalah the building looks tall. Lalu yang terakhir adalah he becomes angry. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang materi modals. Nah, yaitu adalah order objektif. Nah, order objektif ini adalah aturan di mana untuk menentukan urutan dari kata sifat yang digunakan secara bersamaan untuk mendeskripsikan suatu benda. Nah, alangkah baiknya dalam menghafal urutan ini, saya sarankan untuk menghafalkan osaskom. Nah, osaskom ini adalah urutan dari kata sifat yang digunakan secara bersamaan ketika mendeskripsikan benda, yaitu osaskom terdiri dari O, opinion, S, size, A atau A itu age atau umur, lalu S yang kedua itu ada shape, lalu ada C, color atau warna, O adalah origin atau asalnya, M itu material atau bahannya, lalu yang terakhir itu P ada purpose, alasannya. Nah, untuk contoh dari kalimat yang menggunakan osaskom itu ada banyak. Nah, salah satunya itu ada old antique wooden chair. Nah, jadi kan old ini kan tua, berarti age. Antique juga age, tua. Nah, wooden ini kan bahannya, materialnya. Nah, kegunaannya ini, purpose-nya ini adalah sebagai kursi. Nah, berarti sudah sesuai osaskom. Lalu yang kedua adalah a small blue plastic bottle. Nah, jadi kalau itu blue itu kan small itu kan ukurannya, terus blue itu warnanya. Nah, small ini size plastik ini bahannya. Nah, bottle ini adalah kegunaannya. Lalu ada lagi a new green cooking pot. Nah, a new ini edge-nya kan, karena dia kan baru. Terus green ini kan warnanya. Cooking pot ini kan kegunaannya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari modals. Baik, di penjelasan saya yang sekarang ini, saya akan menjelaskan tentang connective or transition. Connective or transition adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menjelaskan menyambung ide, kalimat, atau paragraf dalam sebuah percakapan maupun di tulisan. Nah, untuk tipe-tipe dari konektif ini sangatlah banyak. Untuk mempermudahnya, kita bisa menggunakan metode seperti menghafal order of objective tadi, yaitu dengan menyambung huruf-huruf depan dari bentuk-bentuk dari konektif. Nah, singkatannya ini bisa kita singkat menjadi fanboys. Nah, fanboys ini terdiri dari F untuk for atau artinya karena, A ini artinya N atau dan artinya dan, lalu N ini untuk nor dan juga tidak artinya, lalu ada B untuk but artinya tetapi, lalu O arti untuk or yang berarti atau, lalu ada Y untuk yet yang berarti tetapi atau namun, lalu ada so yang berarti jadi. Nah, saya akan memberikan masing-masing satu contoh untuk tipe-tipe dari konektif. Baik, untuk for saya akan memberikan contoh kalimat yaitu she stayed home for she was sick. Lalu untuk N itu saya akan memberikan contoh
He plays the guitar and he sings too. Lalu untuk nor itu neither I like coffee nor tea. Lalu untuk but I want untuk but itu contohnya itu ada I want to go but I was tired. Lalu untuk or contohnya itu adalah do you like coffee or tea. Lalu untuk yet contohnya itu ada it was rain yet we went outside. Lalu untuk so contoh kalimatnya yang saya akan berikan adalah he was hungry so he made a sandwich gitu. Baik, di materi modal sekarang saya akan menjelaskan tentang correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kumpulan kata sambung yang bekerja bersama. Nah, untuk contoh-contohnya itu ada but sama and, lalu ada either sama or, lalu ada neither sama nor, lalu ada but not only sama but also, lalu ada with her sama or. Nah, untuk masing-masing contoh kalimatnya itu ada pertama itu both sama and, she is both smart and kind. Lalu untuk either sama or, you either come with us or stay at home. Lalu untuk neither sama nor itu contohnya adalah I likes neither coffee or tea nor tea. Lalu untuk contoh kalimat yang not only sama but also itu adalah she is not only beautiful but also kind. Lalu untuk yang terakhir itu ada with her sama or. Nah, contohnya itu adalah I don't know whether he will come or not. Baik, saya akan jelaskan materi terakhir dari modals, yaitu technical terms. Technical terms adalah istilah atau kata yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu seperti kedokteran, teknologi, terus komputer, dan lain-lain. Nah, kalimat-kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda di kehidupan sehari-hari agar memudahkan para ahli berkomunikasi dalam pekerjaannya. Nah, contoh-contoh dari technical terms itu ada beberapa. Nah, saya akan memberikan 3 contoh, yaitu bidang teknologi atau komputer ada CPU. CPU ini jadi otak dari komputer tersebut agar nyala. Lalu ada bidang kedokteran, yaitu antibiotik atau obat untuk pasien agar mematikan virus. Lalu ada bidang ekonomi, yaitu inflation. Inflation adalah kenaikan banyaknya uang yang dicetak, tapi yang beli itu sedikit. Jadi secara tidak langsung technical terms itu adalah istilah-istilah dalam bidang keahlian. Terima kasih.